Bab ke-6, petak-petak sawah filsafat. Filsafat pada awal kemunculannya dipandang sebagai induk segala ilmu. Posisi tersebut sebenarnya mengimplikasikan bahwa berbagai spesifikasi keilmuan yang sekarang kita kenal pada dasarnya lahir dari rahim filsafat. Kenyataan itu sebenarnya bukan merupakan hal yang aneh apabila melihat bahwa kemampuan berfilsafat pada dasarnya adalah kemampuan mendayagunakan intelijensi manusia dengan porsi serta proporsi yang sesuai dengan mendalam. Bukankah segala disiplin ilmu yang kita kenal selama ini pada asalnya merupakan hasil konstruksi intelijensi manusia? Ketika intelijensi tersebut dipakai secara optimal untuk mencermati, mengkaji, dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan dunia fisikal, lahirlah fisika. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk menggarap wilayah hubungan antar manusia, lahirlah ilmu sosial, sosiologi. Ketika intelijensi tersebut didayagunakan untuk mengelola urusan dunia hayati alam semesta, lahirlah biologi. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk memahami perkembangan hidup manusia dari taraf yang sederhana sampai masa modern, lahirlah bidang kajian sejarah dan sebagainya. Jadi, tidak mengherankan apabila kemudian filsafat yang fokus perhatiannya adalah tentang bagaimana mendayagunakan intelijensi manusia secara optimal dan benar, kemudian dipandang sebagai induk segala ilmu. Segala ilmu berawal dari pendayagunaan intelijensi manusia. Sementara itu, bidang yang membahas cara pendayagunaan tersebut adalah filsafat. Maka jadilah filsafat sebagai induk segala ilmu. Apabila ditelaah lebih jauh, sebagaimana cabang keilmuan tersebut memerlukan filsafat tidak hanya pada awal perumusan kelahirannya. Filsafat juga dibutuhkan saat terjadi kebuntuan-kebuntuan pada cabang-cabang keilmuan tersebut dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru. Filsafat diperlukan pula pada saat rumusan ilmu-ilmu tersebut kehilangan relevansi dengan konteks bidang yang digelutinya, yang mengalami perubahan atau perkembangan. Pada masa awal kelahirannya, orang berefleksi secara mendalam tentang satu bidang atau berfilsafat, lalu melahirkan sebuah disiplin kajian tertentu. Pada saat itulah tersusun asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku keilmuan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ketika konteks zaman berubah dan berkembang, asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku tersebut tidak bisa merespon dan menjawab berbagai persoalan baru yang muncul. Untuk mengatasi hal tersebut, orang harus kembali lagi pada pola berpikir reflektif mendalam atau berfilsafat untuk mengatasi anomali-anomali yang muncul, serta merevisi dan menguji ulang berbagai asumsi dasar dan aturan bakunya. Itulah mengapa, misalnya, ada disiplin kajian sosiologi dan ada pula filsafat sosial. Sosiologi adalah sebuah disiplin keilmuan yang sudah dibakukan asumsi-asumsi dan tata kerjanya. Sementara itu, filsafat sosial bergerak di wilayah yang lebih mendalam dengan tugas memperjelas konsep-konsepnya atau merevisi ulang segala yang tidak relevan dari berbagai aturan baku tersebut. Ketika sosiologi mengalami kebuntuan, filsafat sosial yang akan turun tangan mengatasinya. Demikianlah kiranya yang terjadi dengan berbagai disiplin kajian yang lain. Maka tidaklah aneh kalau sudah ada kajian bahasa, tetapi masih ada pula filsafat bahasa. Ada kajian moral dan ada kajian filsafat moral. Ada matematika dan ada filsafat matematika. Ada sains dan ada filsafat sains dan sebagainya. Sampai di sini mungkin sudah agak jelas bahwasannya sebenarnya sawah filsafat itu sangat luas, menyentuh hampir segenap aspek kehidupan kita. Apabila kita melihat bahwa filsafat merupakan induk segala ilmu seperti disinggung di atas, banyak ahli filsafat yang berpandangan bahwasannya lahan kerja seorang filosof pada dasarnya adalah realitas keseharian kita sendiri. Tengoklah apa yang ada di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri. Itulah lahan filsafat yang sebenarnya. Lihatlah dan bertanyalah kepada semua itu. Lalu carilah jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka dengan melakukannya, kita sudah berfilsafat. Jadi, filsafat tidak selalu harus berhubungan dengan buku-buku tebal atau diskusi-diskusi di hotel-hotel. Semua itu sekedar sarana untuk mengekspresikan pandangan berkefilsafatan kita. Banyak filosof membagi sawah filsafat yang sangat luas ke dalam setidaknya 4 petak besar. Petak yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi,
aksiologi, dan logika. Tentunya di samping petak-petak kecil seperti filsafat sosial, filsafat matematika, dan sebagainya, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ontologi adalah petak yang membicarakan tentang yang ada. Kita tak usah bingung mendengar kata yang ada tersebut karena maksudnya adalah segala sesuatu yang kita anggap ada dalam definisi yang paling biasa. Apakah manusia itu ada? Apakah kamu ada? Apakah batu itu ada? Apakah kucing itu ada? Apakah angin itu ada? Apakah hantu itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, mengapa disebut ada? Apa ciri-cirinya? Atau mengapa dianggap tidak ada? Bagaimanakah struktur yang ada itu? Samakah struktur ada dalam diri manusia, dalam struktur ada pada kucing? Apakah yang ada itu harus selalu bisa disentuh oleh perangkat indriawi? Apakah memang benar ada sesuatu di balik sesuatu yang bisa tersentuh oleh indera? Kajian tentang yang ada dengan sifatnya yang tidak bisa disentuh oleh indera biasa disebut dengan metafisika. Kajian tersebut merupakan kebalikan dari fisika yang menerapkan wilayah ada melalui perangkat indriawi. Sementara itu, epistemologi dan logika dapat dikatakan merupakan nyawa dari filsafat. Epistemologi membahas tentang seluk-beluk pengetahuan manusia. Epistemologi mempertanyakan apakah yang dimaksud pengetahuan itu, apa bedanya antara tahu dan tidak tahu. Apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman ataukah dari akal? Bagaimana proses mencapai pengetahuan tersebut? Apa ukuran benar atau salahnya suatu pengetahuan? Bagaimana cara mencapai pengetahuan yang benar? Apa ukuran ukuran benar salah dari suatu pengetahuan? Sementara itu, tata cara benarlah secara benar digarap oleh petak logika. Dalam logika dibahas antara lain tentang asas-asas, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, termasuk kriteria-kriteria untuk mengukur benar salahnya sebuah penalaran dan penyimpulan. Penguasaan terhadap bagian epistemologi dan logika sangat ditekankan bagi mereka yang ingin berfilsafat. Dengan menguasai kedua bidang tersebut, seorang filosof bisa menelurkan berbagai hasanah dan kefilsafatan. Bidang-bidang yang lain termasuk ontologi dan aksiologi pada dasarnya merupakan buah dari penguasaan kedua bidang itu. Adapun petak aksiologi menggarap tentang dimensi nilai dalam kehidupan manusia. Secara lebih spesifik, bidang ini memiliki dua jalur yang berbeda fokus kajian, yaitu etika dan estetika. Etika menggarap nilai baik dan buruk atau nilai moral dalam kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dalam bidang etika antara lain, mengapa manusia harus mengikuti aturan moral tertentu? Kriteria apakah yang dipakai untuk menentukan satu perbuatan itu baik atau buruk? Apakah prinsip-prinsip moral itu bersifat universal ataukah subjektif? Apakah nilai moral itu harus dirumuskan sendiri oleh manusia ataukah diserahkan kepada otoritas tertentu? Seperti agama, apakah secara natural manusia itu bermoral? Sementara itu, estetika memfokuskan pembahasannya pada wilayah nilai keindahan. Bidang ini melacak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah keindahan itu, apakah ukuran keindahan itu, apakah keindahan itu terdapat dalam bendanya ataukah ditentukan oleh orang yang menilainya, apakah keindahan itu sifatnya universal ataukah subjektif. Ciri paling utama dari kerja kefilsafatan ini adalah sebagaimana yang sudah diketahui banyak orang, yaitu satu refleksi rasional yang radikal, sistematis dan bertujuan mencapai kebenaran. Dengan karakter semacam itu, tidak mengherankan apabila hampir semua bidang kajian memerlukan filsafat sebagai perangkat pendampingnya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan akan evaluasi atau reevaluasi. Apabila melihat posisi filsafat seperti yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas yang harus dilakukan seorang filosof itu tidak terlepas dari 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, clarifying concepts atau memperjelas konsep. Filsafat mengendaki segala aspek kehidupan manusia, berjalan dalam keterarahan, tidak asal-asalan dan bertujuan. Harus diakui bahwa dalam banyak hal manusia hidup serba mekanis dan rutin, merupakan hakikat dan menjalani hidup tanpa paham, mengalir saja mengikuti arus masyarakat. Syarat pertama untuk bisa melakukan clarifying konsep adalah adanya kemampuan seorang untuk memahami segala yang ia hadapi dan lakukan sebelum ia sendiri mengambil kesimpulan atau keputusan tertentu. Dalam keseharian ternyata kita lebih banyak menerima begitu saja segala sesuatu yang berkeliaran di hadapan kita dan menyikapinya seperti orang lain, tidak berusaha mencari kejelasan mengenai apa sebenarnya yang berkeliaran tersebut.
Pernahkah kita mencoba serius berpikir mengenai apa yang dimaksud dengan presiden itu? Apa yang dikehendaki dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat itu? Apa yang dimaksud dengan gotong royong itu? Apa yang dipahami setiap orang tentang kasih sayang? Apa beda antara makna menyayangi atau mengasihi? Atau kalau kita sering mengkhotbahkan mengenai kemakmuran, apakah kemakmuran itu? Bagaimana ukuran kemakmur dan tidak makmur itu? Ketidakjelasan konsep akan mengakibatkan segala upaya refleksi kita menjadi sia-sia, karena antara apa yang kita pikirkan dengan kondisi yang sebenarnya tidak sama. Pemahaman yang berbeda jelas akan mengimplikasikan penyikapan yang berbeda. Orang yang memahami DPR sebagai wakil rakyat pasti berbeda penyikapannya dengan orang yang melihat DPR sebagai bosnya rakyat. Orang yang memahami kasih sayang sebagai perhatian intensif pasti berbeda ekspresinya dengan orang yang memahami kasih sayang sebagai pemenuhan kebutuhan. Mereka yang memahami kemakmuran cukup dengan terpenuhnya kebutuhan lahir pasti sangat berbeda sikapnya dengan mereka yang memahami kemakmuran sebagai wujud kepuasan masyarakat atas kondisi yang sedang berjalan. Kalau konsep yang kita miliki tidak jelas, segala refleksi kita pun tidak akan sampai pada kebenaran. Dengan memakai konsep yang salah, berarti kita sedang menempuh jalur yang berbeda, yakni keluar dari fokus permasalahan yang sebenarnya. Sisi lain dari perintah yang memperjelas konsep tersebut adalah agar kita tidak gampang mengungkapkan satu istilah tanpa tahu secara jelas apa maksudnya. Banyak orang yang belajar filsafat sangat suka memakai berbagai istilah kefilsafatan yang mereka sendiri seringkali tidak juga memahami maksudnya. Suatu ketika saya mendengar seorang mahasiswa berfilsafat berorasi di tengah jalan saat demonstrasi. Kita harus mampu mengatasi krisis multidimensi yang menipiskan eksistensi kemanusiaan kita. Sudah saatnya sekarang kita tegaskan eksistensi kita tersebut agar tidak kehilangan esensinya. Karena itu mari kita bangun sebuah civil society untuk menghindari hegemoni kaum borjuis dan perjuangkan nasib kaum proletar. Namun jangan dengan revolusi, cukuplah dengan cara melakukan sebuah evolusi yang gradual. Karena jika kita termasuk golongan silent majority, maka paradigma berpikir kapitalistik akan semakin meracuni pondasi masyarakat kita yang humanistik dan akan melahirkan gegar budaya kepada kita yang sejak lama mewarisi tradisi Pancasila. Sebenarnya orasi-orasi yang berapi-api itu tidaklah keliru. Jelas kalau kita cermati, khotbah heroik tersebut memiliki misi dan maksud tertentu. Adapun bagian yang agak menggelitik telinga adalah apakah sang orator yang penuh semangat itu memahami benar rentetan istilah keren yang ia lontarkan itu. Kalau membaca apa yang ia katakan, setidaknya ia harus mampu memahami konsep-konsep berikut dengan jelas. Krisis multidimensi, eksistensi kemanusiaan, esensi, civil society, hegemoni, kaum borjuis, kaum proletar, revolusi, evolusi gradual, silent majority, kapitalisme, fondasi masyarakat, humanisme, gegar budaya, dan Pancasila. Itu minimal. Menurutmu kira-kira sudahkah sang mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut? Oleh karena itu tegas dan yakinkan dulu diri kita tentang kebenaran apa yang kita katakan dan pilihan kata yang akan kita gunakan untuk mengungkapkannya. Jika belum, jangan malas untuk melakukan clarifying konsep secara serius. Nomor 2, constructing arguments. Menyusun argumen-argumen. Keterampilan kedua yang harus dimiliki oleh seorang filosof adalah kemampuan menyusun argumen. Kemampuan ini diperlukan karena di samping agar mampu memahami atau menjelaskan sesuatu secara tepat dan proporsional, seorang filosof juga dituntut untuk tidak memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa dasar. Di sisi lain, kepemilikan argumen juga sangat berguna ketika keputusan sudah diambil dan sang filosof harus berani mempertanggungjawabkan apa yang ia putuskan dan lakukan. Dalam dua hal itulah diperlukan argumen. Kemampuan menyusun argumen bisa dipakai oleh filosof untuk membebaskan dirinya dari sikap ikut-ikutan atau melakukan sesuatu tanpa dasar bagaimana terjadi pada banyak orang. Dengan memiliki argumen yang kuat dan tepat, seorang filosof dapat dikatakan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih dibandingkan mereka yang sekedar ikut-ikutan saja. Walaupun seandainya banyak keputusan dan tindakan yang ia ambil sama dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Poin penting yang perlu dicatat adalah bahwa keterampilan menyusun argumen harus tetap berada dalam kerangka bersikap kefilsafatan yang bercirikan for truth only, hanya demi kebenaran. Jadi argumen disusun sebagai pembuktian atau pendukung terhadap kebenaran sesuatu, kebenaran yang ditemukan dalam refleksi kefilsafatan.
Jangan sampai kemampuan menyusun argumen disalahgunakan sebagai sarana untuk kepentingan justifikasi atau kebenaran terhadap apapun yang kita putuskan, jika keputusan itu benar ataupun salah. Hal tersebut perlu diperhatikan karena ternyata ada banyak orang yang berbeda di jalur filsafat dengan kemampuan menyusun argumen kemudian bersikap menang-menangan, tidak mau kalah, apapun yang ia katakan diasumsikan pasti benar dan harus diikuti. Seandainya ada orang yang menunjukkan kesalah pikirannya, ia akan sekuat daya menyusun argumen untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang benar, tidak peduli apakah pandangannya itu memang benar ataukah jelas salah. Dengan bersikap seperti itu, sebenarnya ia telah keluar dari misi utama filsafat, yakni untuk menggapai kebenaran. Sikap ngeyel seperti itu tidaklah filosofis dan jelas pemilikannya tidak dapat dikatakan sebagai ahli filsafat. Nomor 3 yaitu analyzing atau menganalisis. Di samping kemampuan menyusun argumen, seorang filosof juga harus mahir membaca, memahami, dan menempatkan objek permasalahan yang sedang ia kaji dalam porsi dan proporsi yang tepat. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan analisis. Ketepatan dalam memahami dan membaca persoalan, lalu meletakkannya dalam porsi dan proporsi yang sesuai, akan membawa pada kejelasan konsep, kebenaran penyimpulan, dan tentunya memudahkan penyusunan argumen. Itulah mengapa dapat dikatakan bahwasanya kemampuan melakukan analisis merupakan modal paling besar yang harus dimiliki oleh seorang filosof. Banyak orang yang belajar filsafat dan ingin menjadi filosof berpandangan bahwa berfilsafat itu cukup dengan mengasah akal budi intelijensinya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dengan pandangan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa cukuplah bagi seseorang untuk memahami metodologi benalar atau berefleksi yang benar untuk sampai pada kebenaran. Pandangan semacam itu tidaklah salah, tetapi kurang lengkap. Di samping kemahiran berpikir, bernalar atau berefleksi, seorang filosof juga dituntut untuk pandai dan mampu membaca persoalan, serta menempatkannya dalam proporsi yang tepat. Untuk hal itulah diperlukan kemahiran analisis permasalahan. Jadi, dalam menghadapi persoalan, kita tidak boleh tiba-tiba mencari jalan keluarnya dengan mengandalkan nalar rasional saja tanpa peduli latar permasalahannya. Sebelum melakukannya, kita terlebih dahulu harus mampu memahami dan memetakan persoalan yang dimaksud dalam porsi dan proporsinya secara tepat. Yang nomor 4 yaitu criticizing, mengkritisi. Tugas mengkritisi pada hakikatnya berhubungan dengan 3 tugas sebelumnya. Secara umum, kritik dilakukan karena ketika seorang berhadapan dengan sesuatu yang keluar dari porsi dan proporsi yang seharusnya. Aktivitas kritis tersebut bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi, reformasi, dekonstruksi, bahkan destruksi. Rasionalisasi berarti menunjukkan kekeliruan logika, kekeliruan metodologi. Rasionalisasi juga berarti menunjukkan adanya hal-hal yang tidak masuk akal dalam sebuah pemikiran. Dengan menunjukkan kekeliruan-kekeliruan yang dimaksud, perbaikan dan pelurusan bisa dilakukan. Sementara itu, pola reformasi dan dekonstruksi dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari rasionalisasi. Dalam aktivitas kritik dilakukan upaya-upaya rasional untuk merumuskan kembali pemahaman-pemahaman sebelumnya yang keliru, kemudian menyesuaikan dengan mode rasional tertentu yang baru. Pola ini biasanya dilakukan setelah melihat tidak adanya lagi relevansi dari pemahaman sebelumnya dengan berbagai dinamika realitas kekinian. Secara lebih jauh, pola ini biasanya menawarkan rumusan-rumusan baru yang dianggap lebih relevan dan kontekstual. Adapun pola destruksi secara umum adalah pola kritik rasional yang bertujuan memfalsifikasi segala pemahaman lama tanpa bermaksud merumuskan ulang atau menciptakan model baru. Pola ini berawal dari asumsi tentang ketidakmungkinan hal yang keliru untuk dirasionalkan kembali. Bab ke-7 yaitu dari mitos menuju logos. Kita tidak asing lagi jika mendengar kata mitos dan logos. Seiring disebut logika atau logis. Dua kata tersebut terasa akrab dalam keseharian meskipun maknanya sangat berbeda jauh dan muatannya saling bertolak belakang. Istilah mitos yang kita kenal sebagai salah satu dari kata mite atau myth. Kata mite atau myth sendiri berasal dari perbendaharaan kata Yunani kuno yaitu mutos yang berarti ucapan. Mutos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa.
Mitos dipahami sebagai sebuah cerita yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh orang yang mempunyai cerita atau mempercayainya. Filsafat dalam sejarahnya berawal dari kisah berubahnya orientasi kehidupan manusia dari mitos menuju logos. Yunani kuno yang dipelopori oleh para filosof alam adalah peradaban yang kali pertama mencoba mengusung pola pemahaman realitas yang tidak lagi bergantung pada mitos-mitos. Peradaban ini mengupayakan pemahaman realitas lewat kerja akal budi sehingga melahirkan mode baru yaitu logos. Era pembebasan diri dari kungkungan mitos-mitos itulah yang kemudian oleh para pengkaji filsafat dianggap sebagai awal mula lahirnya filsafat dan peradaban rasional dalam sejarah manusia. Sebelum lahirnya filsafat, kehidupan manusia dikuasai dan diatur oleh berbagai macam mitos. Mitos-mitos tersebut biasanya berupaya menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta dan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seiring dengan lahirnya kesadaran dan wawasan baru, manusia yang lebih rasional, penjelasan-penjelasan yang berasal dari mitos tersebut semakin lama semakin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itulah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih meyakinkan, serta lebih akurat bagi dirinya. Dari situlah filsafat bermula. Ketidakpuasan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh mitos membuat para filosof mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bekal rasa ingin tahu atau kebenaran yang sejati. Bukan hasil spekulasi yang tidak rasional. Rasa ingin tahu dan pertanyaan demi pertanyaan yang mereka ajukan kemudian mendorong para filosof untuk melakukan pengamatan, penelitian, serta penyelidikan sehingga menghasilkan berbagai penemuan baru yang semakin memperkaya manusia dengan pengetahuan baru. Mitos merupakan penjelasan mengenai hubungan manusia dengan alam melalui narasi-narasi yang sifatnya non-rasional. Sementara itu, logos merupakan cara manusia untuk menjelaskan kehidupan melalui sebuah penelitian. Manusia menjelaskan realitas yang ada dengan meneliti gejala-gejala alam maupun peristiwa-peristiwa yang ada. Dalam mitos, pelangi digambarkan sebagai dewa atau dewi, sementara dalam logos, Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pantulan dari matahari yang ditangkap oleh awan. Berbeda lagi dengan Xenophanes yang mengatakan bahwa pelangi merupakan awan itu sendiri. Dua pendapat terakhir jelas bukan sebagai mitos, melainkan buah dari pemikiran. Apa yang mereka pikirkan merupakan pendapat yang dapat diteliti dan dapat diperdebatkan. Sementara pelangi sebagai mitos hanya diterima secara mentah sebagai perwujudan dewa-dewi. Para filosof berupaya memahami logos dengan cara sedemikian rupa untuk memisahkan kebenaran dari khayalan. Pada tahap-tahap awal terjadinya pergeseran orientasi tersebut, betapa terasa para filosof awal mencoba untuk melepaskan diri dari kungkungan mitos dengan cara mendayagunakan akal. Walaupun bahan dan sumber ilmu pengetahuan tidak sekaya zaman sekarang. Karena itulah apabila hasil pemikiran mereka dibaca dengan teori-teori ilmiah berkembang, pada hari ini hasilnya terasa artifisial. Meskipun demikian, hasil upaya mereka dalam membuka gerbang logos tersebut dapat kita nikmati hingga saat ini. Kehadiran logos sedikit demi sedikit mengubah cara pandang orang terhadap alam semesta dan peristiwa-peristiwa. Kendati hanya mampu mengubah sedikit demi sedikit, logos telah mengubah sendi-sendi hidup masyarakat. Dengan perubahan itulah revolusi pengetahuan terjadi. Perubahan yang terjadi dari mitos menuju logos memang tidak secepat revolusi pada umumnya. Secara gambling, Harun Hadiwiono berkata, kemenangan akal atas mite-mite itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Apakah setelah lahir dan berkembangnya logos, mitos menjadi lenyap dari kehidupan manusia? Ternyata apabila dilihat dalam kenyataannya yang disebut sebagai mitos tidak pernah musnah dari hasanah peradaban manusia. Hanya saja bentuk dan modus keberadaannya berbeda-beda. Mungkin harus diakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia seolah tidak dapat dipisahkan dari mitos yang ada di sekitarnya. Mitos yang ada dalam kehidupan manusia tidak hanya berupa cerita tentang dewa-dewi atau kisah tentang asal-usul suatu tempat. Pada masa kini, mitos bisa diartikan sebagai cara pandang dan pola berpikir yang dibakukan atau disakralkan. Mitos juga bisa berarti menganggap penjelasan atau pandangan tertentu tentang realitas sebagai pasti benar dan tidak boleh diubah. Pengertian tentang mitos pun bisa berubah menjadi sebuah cara bernalar yang berkembang pada suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Meskipun kepercayaan kepada dewa-dewi semakin luntur, posisi dewa-dewi tersebut seringkali digantikan oleh hal lain yang diposisikan dan dipercaya sebagaimana mitos.
Sebagai contoh, mitos yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari saat ini, anak yang memilih jurusan IPA dianggap lebih pandai daripada yang memilih jurusan IPS. Pandangan tersebut muncul dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengetahui bahwa seseorang memilih jurusan IPA, pemahaman yang kali pertama muncul adalah bahwa anak ini pandai. Kita mendengar bahwa orang dari daerah A adalah orang yang malas. Jika kita meyakini dan menerima asumsi yang dimitoskan tersebut, pasti selanjutnya kita memberikan penilaian bahwa semua orang dari daerah A adalah orang yang malas. Dari penjelasan di atas terlihat sebagaimana mitos-mitos atau hal-hal yang dimitoskan membuat manusia tidak dapat lagi melihat realitas secara jernih. Realitas yang ada selalu dipandang dalam kacamata mitos yang berkembang. Seperti contoh di atas, mitos-mitos adalah seorang yang memiliki jurusan IPA lebih pandai daripada jurusan IPS. Mitos yang berkembang tersebut merupakan selubung yang membuat orang tidak dapat melihat realitas secara nyata. Bahwasanya ada realitas anak jurusan IPS yang lebih pandai daripada anak jurusan IPA. Tidak diperhatikan karena mitos yang berkembang memang tidak seperti itu. Selain itu, kita juga sering mendengar pandangan bahwa orang yang memiliki gelar doktor merupakan orang pandai. Padahal terdapat realitas yang menunjukkan adanya seorang doktor yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan gelar yang ia miliki. Mitos membuat orang tidak mampu melihat realitas yang ada dengan jelas. Mitos juga mempersempit cara pandang seseorang terhadap realitas. Disitulah peran penting filsafat diharapkan. Filsafat lahir dalam visi dan misi menjalani kehidupan dalam kesadaran yang sejati, bukan dalam kesadaran palsu yang berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak masuk akal. Filsafat mengemban tugas untuk menuntun seseorang memahami realitas secara jelas dan rasional, serta tidak terjebak oleh narasi-narasi irasional mengenai realitas. Meskipun demikian, perlu dicatat pula di luar aspek bahwa mitos menghalangi manusia untuk melihat kesejatian realitas. Tidak jarang muncul kelompok masyarakat yang memanfaatkan mitos untuk tujuan-tujuan positif di luar isi mitos itu sendiri. Dalam masyarakat tertentu misalnya, mitos juga sering digunakan untuk menjaga kelestarian alam atau mematuhi aturan. Hal tersebut dilakukan karena seorang tidak mampu memberikan solusi rasional terhadap problem yang ia hadapi. Contohnya, mitos yang menyatakan bahwa anak yang tidak menghabiskan makanannya maka ayamnya akan mati. Mitos tersebut diciptakan oleh para orang tua yang sudah tidak berdaya untuk memaksa anaknya makan. Dengan menggunakan mitos itu diharapkan anak menghabiskan makanannya. Tujuan dari mitos yang dimunculkan oleh orang tua tersebut ialah menghindari kemubaziran dan penghargaan terhadap jerih payah orang tua. Mitos yang digunakan membuat realitas yang sebenarnya menjadi tidak tampak. Contoh lain, mitos yang digunakan untuk mengatasi penggundulan hutan dengan mengatakan bahwa hutan itu keramat. Mitos tersebut membuat orang menjadi takut untuk menebang kayu di hutan. Dengan adanya mitos tersebut, hutan akan terjaga kelestariannya. Akan tetapi pada akhirnya ketika pemikiran manusia semakin maju dan berkembang, tetap saja selubung mitos tersebut akan terbuka dan orang menjadi sadar bahwa mitos yang ia yakini tidak masuk akal. Mudah ditebak karena orang tidak lagi percaya mitos tersebut. Dalam contoh hutan yang keramat misalnya, penggundulan hutan akan dilakukan kembali dan mitos yang digunakan tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, betapapun mitos bisa didaya gunakan untuk hal-hal positif akan lebih mudah dikontrol dan dilakukan jika manusia menyadari secara rasional hal-hal positif yang selama ini hanya diyakini melalui mitos-mitos. Tidak mudah melenyapkan segala bentuk mitos dari kehidupan masyarakat karena mungkin ada tuntutan naluriah tertentu dalam diri manusia untuk bersandar pada hal-hal mitologis saat ia tidak berdaya. Oleh karena itu, berkembangnya tradisi filosofis di tengah masyarakat akan sangat membantu membangun peradaban manusia yang lebih rasional dan terarah. Filsafat akan melunturkan dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat yang mempercayai mitos sehingga mereka mampu menggunakan pikirannya secara maksimal. Dengan demikian, mereka mau berpikir dan tidak sekedar mempercayai narasi tentang alam semesta yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bab ke-8, sikap mental seorang filosof. Ada banyak cara bagi kita yang ingin belajar filsafat. Kita bisa mulainya dengan membaca sejarah filsafat sejak masa-masa awal klasik sampai zaman kontemporer. Kita juga dapat berangkat dari tema per tema. Misalnya diawali dengan belajar filsafat alam, lalu filsafat manusia, atau lebih spesifik dengan mengkhususkan diri dalam filsafat politik saja. Kita pun bisa mengkhususkan diri mengkaji cabang kefilsafatan tertentu, misalnya dengan mendalami epistemologi atau filsafat nilai saja. Mungkin pula bagi kita untuk belajar dari tokoh ke tokoh, yaitu dengan mendalami satu demi satu pikiran para tokoh besar filsafat.
Apapun yang kita lakukan untuk belajar filsafat seperti yang disebutkan di atas sebenarnya sah-sah saja. Namun perlu diingat bahwa tidak boleh berhenti di sana karena sampai titik tersebut kita belum mendapatkan apa-apa selain menghafalkan dan memahami pemikiran orang lain. Kita belum berfilsafat. Maksimal dengan berhenti pada titik tersebut, kita baru menjadi ahli filsafat. Tentunya kalau cita-cita kita adalah menjadi filosof. Gelar untuk ahli filsafat hal itu masih belum cukup. Kita juga perlu berefleksi sendiri serta berpikir dengan mendayagunakan intelijensi sendiri terkait tema-tema atau fokus kajian yang kita minati. Kita harus mengembangkan segala data dan pengetahuan yang sudah kita peroleh sesuai dengan versi kita sendiri untuk menjawab tuntutan realitas ruang dan waktu kita sendiri. Dalam usaha mewujudkan cita-cita menjadi seorang filosof, memiliki banyak data, pengetahuan, dan pemahaman terhadap seluk-beluk berbagai ide dan pemikiran besar kefilsafatan itu memang penting dan jelas sangat penting. Namun yang lebih penting adalah kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap, berperilaku, menghayati hidup ala seorang filosof. Dengan memahami cara bersikap ala seorang filosof, jalan kita untuk menjadi filosof yang sebenarnya akan terbuka. Sama halnya apabila kita bercita-cita ingin menjadi presiden. Di samping harus paham tentang peraturan ketatanegaraan, kita juga harus tahu bagaimana bersikap dan berperilaku sebagai seorang presiden. Pertama, harus kita catat bahwasanya tugas utama filsafat adalah refleksi, melakukan ujian terus-menerus terhadap berbagai realitas hidup, baik dalam dimensi fisikal maupun metafisikal. Tugas utama itulah yang kemudian membuat orang memilah tugas filsafat menjadi 3, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Filsafat sebagai pendobrak berarti filsafat menjadi alat untuk memecahkan kebuntuan dan kemandekan yang sering terjadi dalam realitas. Dalam banyak hal, kehidupan manusia sering terbelenggu oleh rutinitas dan tata nilai yang diterima begitu saja, tanpa dipertanyakan lagi. Banyak yang hidup dalam kerangkeng tradisi dan kebiasaan rutin yang ia anggap memang sudah seharusnya berjalan seperti itu. Aturan yang dibuat atau dirumuskan manusia sendiri pada akhirnya menjebak mereka sendiri. Ironisnya pula, banyak di antara mereka yang membuat aturan tersebut justru tidak berani mengkaji ulang atau merevisi aturan tersebut ketika terjadi anomali atau keterputusan relevansi antara aturan tersebut dengan realitas. Kondisi seperti itu ibarat orang yang membangun penjara sendiri, lalu masuk dan berada di dalamnya tanpa berani keluar untuk sekedar mengevaluasi apakah sudah pada tempatnya ia hidup dalam penjara tersebut. Filsafat bermaksud untuk mengatasi hal seperti itu, yakni mendobrak kemandekan dan ketakutan untuk berubah. Kata mendobrak mungkin terkesan kasar, namun memang harus demikian apabila memang sebuah pintu itu ditutup oleh pemiliknya, tidak diizinkan dibuka, sementara bahaya sedang mengancam. Tentu saja filsafat dengan fungsinya sebagai pendobrak tidak beroperasi dengan cara asal dobrak atau asal tubruk. Filsafat pada hakikatnya sekedar bermaksud untuk menguji dan mengevaluasi ulang antara benar salah, baik buruk atau pantas tidaknya sebuah pemikiran atau tradisi hidup atau tradisi tersebut adalah yang benar-benar baik, layak untuk dijalankan, tentu setelah melalui berbagai pertimbangan mendalam sebagaimana karakter filsafat. Filsafat tidak akan ragu atau gengsi merekomendasikan tradisi lama agar dilanjutkan sebagaimana adanya. Di sisi lain, kita akan melihat adanya perbedaan besar setelah pemikiran atau tradisi tersebut melalui pengujian. Kalau sebelumnya tradisi tersebut diterapkan dalam konteks ikut-ikutan dan menjalankan rutinitas saja tanpa tahu arah dan maknanya, setelah melalui pengujian tradisi tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam. Filsafat sebagai pembebas berarti filsafat bermaksud membebaskan manusia dari segala keterkungkungan, kesia-siaan, ketidaktahuan, serta ketidakpahaman terhadap kehidupannya. Peran filsafat yang kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tugasnya yang pertama sebagai pendobrak. Filsafat sebagai pembebas berarti dengan segala aktivitas filosofnya, filsafat berupaya menyadarkan manusia dari segala rutinitas dan tradisi yang berjalan dalam kehidupan mereka yang dilakukan tanpa benar-benar paham mengapa dan untuk apa mereka melakukan rutinitas tersebut. Setelah mendobrak kemandekan dan ketidaktahuan yang dipelihara secara membuta oleh banyak orang, selanjutnya filsafat berusaha membebaskan orang dari kebutaannya tersebut.
Tujuannya agar ia bisa secara jernih memandang dan memahami realitas kehidupannya. Dalam fungsi yang ketiga, fungsi pembimbing. Filsafat menyediakan perangkat dan tata aturan untuk berefleksi, berpikir, serta menilai secara proporsional dan jernih. Dengan tata berpikir seperti itu, filsafat mengidealkan agar orang dapat memahami hidup dan menentukan tradisi hidupnya dalam porsi dan potensi terbaiknya. Setidaknya dengan membimbing orang untuk memahami dan menentukan hidupnya sendiri, filsafat dapat menghindarkan orang dari perilaku ikut-ikutan atau melakukan sesuatu tanpa dipahami kemana arahnya. Apabila terlihat bahwa segala tindakan yang dilakukan seorang itu nantinya harus dipertanggungjawabkan. Sungguh tidak masuk akal apabila seorang melakukan sesuatu tanpa ia ketahui secara tepat mengapa dan untuk apa ia melakukannya. Bila kemudian ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara ia tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban karena jelas terbukti bahwa ialah yang melakukan tindakan tersebut. Hal itu sama seperti kalau kita melihat orang yang tidak mengenakan helm ketika mengendarai motor dan kita juga ikut-ikutan tidak mengenakannya. Lalu di jalan kita pun mendapat tilang polisi. Tentunya kita tidak bisa beralasan bahwa kita tidak mengenakan helm karena mengikuti orang lain dan tidak mau disalahkan. Untuk merealisasikan tugas-tugas sebagai seorang filosof, ada baiknya kalau kita memperhatikan beberapa sikap mental yang merupakan prasyarat sebelum terjun ke dunia filsafat secara total. Yang pertama, janganlah mudah percaya dan membunuh rasa ingin tahu. Filsafat berasal dari ketakjuban. Begitulah kata Aristoteles, seorang empu filsafat yang sangat dikenal. Syarat pertama sebagai seorang filosof jelas bahwa kita harus memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang besar. Kita tidak boleh mengandalkan sikap biasa saja atau sudah selayaknya seperti itu. Kita harus selalu bertanya dan mempertanyakan apapun yang kita hadapi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak menakjubkan dan tidak menantang untuk ditanyakan kalau kita menyadarinya. Segala hal, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar di muka bumi ini pada dasarnya menakjubkan, menarik untuk ditanyakan. Ada orang yang rajin, ada orang yang malas. Mengapa bisa demikian? Ada ibu yang menyayangi anaknya, tetapi ada pula ibu yang membunuh anaknya. Menakjubkan bukan? Ada orang yang sakit perut karena kelaparan, ada orang yang sakit perut karena kekenyangan. Menakjubkan? Mendengarkan ceramah agama kita mengantuk, tapi di rumah menonton televisi berjam-jam kita tahan. Aneh bukan? Dan masih banyak realitas yang lain yang bisa kita bidik sebagai sasaran ketakjuban. Selain melalui ketakjuban, rasa ingin tahu sebenarnya juga bisa digali dari berbagai keraguan dan segala hal yang menurut kita sudah kita ketahui, tetapi belum meyakinkan. Dalam hidup pasti banyak hal yang berada dalam tingkat meragukan. Ada kalanya kita bertanya karena memang tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Namun seringkali pula kita bertanya karena masih belum yakin, belum jelas benar tentang sesuatu, itulah keraguan. Kalau kita merasa sudah tahu tetapi belum mantap, jangan menyerah dan mencukupkan diri apa adanya dengan informasi yang kita miliki. Teruslah bertanya, kajilah lebih lanjut apa yang kita ragukan itu, sampai kita sampai pada derajat yang meyakinkan dan pasti. Hampir dalam segala hal sebenarnya kita sudah memiliki pengetahuan meskipun biasanya serba sedikit. Disitulah perlunya rasa ingin tahu, yakni untuk memperdalam jawaban-jawaban sementara yang tidak meyakinkan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Di samping ketidakjelasan dan rasa tidak yakin terhadap berbagai jawaban yang sudah kita miliki tentang berbagai hal, ada kalanya dari jawaban tertentu kita sudah mendapatkan gambaran detail permasalahannya sehingga bisa memahami serta mendapatkan kejelasan dari jawaban-jawaban tersebut. Namun seringkali kita tetap tidak merasa puas. Ketidakpuasan itu bisa jadi karena kita memang ada yang kurang atau ada bagian tertentu yang tidak berada pada tempatnya. Lagi-lagi di sini kita harus meneruskan langkah dan berupaya lebih jauh untuk menghilangkan ketidakpuasan itu dengan cara mengevaluasi jawaban-jawaban, mengkritisinya, dan merumuskan ulang jawaban-jawaban baru yang bisa membuat kita puas. Ringkasnya, sebagai seorang filosof kita juga jangan sampai kita kehilangan rasa ingin tahu, jangan mudah percaya terhadap segala penjelasan yang sudah atau pernah ada, jangan menyerah mencari jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak menarik untuk dipertanyakan. Seandainya sudah ditanyakan atau sudah dijawab, tidak semua jawaban itu jelas dan bisa dipahami. Seandainya jawaban tersebut sudah jelas dan bisa dipahami, tidak semua jawaban tersebut memuaskan. Maka ikutilah kemanapun rasa ingin tahu kita mengajak. Secara alami, setiap orang biasanya memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal tertentu dan tidak ingin tahu terhadap hal-hal yang lain. Itulah mengapa dalam dunia filsafat ada filosof yang menghususkan diri mengkaji etika saja.
lebih suka mencari jawaban atas persoalan filsafat politik saja atau filsafat sosial saja. Ada pula yang cenderung meminati persoalan estetika dan sebagainya. Meskipun demikian, ada pula yang berusaha melepaskan diri dari klasifikasi-klasifikasi pembidangan tersebut. Mereka memilih berusaha mencari tahu serta merumuskan cara pandang yang sifatnya total dan universal terhadap kehidupan. Namun perlu diingat bahwa seperti apapun bentuk rasa ingin tahu yang ingin kita cari jawabannya, ikutilah. Tidak masalah kalau kita lebih memfokuskan diri terhadap bidang tertentu atau lebih suka membaca totalitas realitas yang kita hadapi demi mencari pemahaman-pemahaman yang sifatnya holistik dan universal. Yang kedua, berusahalah menampilkan alternatif jawaban sebanyak mungkin dan ujilah alternatif tersebut. Sikap kedua ini merupakan kelanjutan dari sikap pertama. Dalam sikap kedua ini kita dituntut untuk tidak berhenti hanya sekedar ingin tahu dan bertanya. Namun kita juga harus berupaya menampilkan dan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Jangan takut mencoba menyusun jawaban-jawaban sendiri, karena semakin banyak jawaban yang kita berikan, semakin baik bagi kita. Tentu saja jawaban-jawaban tersebut sifatnya hipotesis belaka dan masih dalam bentuk spekulasi-spekulasi. Langkah kita selanjutnya adalah memilih jawaban yang menurut kita paling tepat dengan mempertimbangkan dan memikirkannya secara mendalam terlebih dahulu. Sangat mungkin pertanyaan yang kita ajukan sudah pernah dijawab oleh banyak filosof lain. Oleh karena itu, jangan malas membaca dan mengkaji pemikiran berbagai filosof yang sudah ada. Pemikiran-pemikiran mereka kita perlukan sebagai tawaran-tawaran alternatif untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Meskipun demikian, pada akhirnya kita sendirilah yang harus menentukan jawaban yang tepat bagi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Bisa saja dalam menentukan jawaban tersebut kita lebih suka mengikuti pandangan tokoh tertentu. Namun tetap saja kita harus memiliki dasar atau argumen mengapa mengikuti pandangan tersebut dan bukannya pandangan yang lain. Sikap seperti itu sangat diperlukan karena dengan hanya mengikuti apa kata tokoh tertentu berarti kita sekedar ikut-ikutan. Jika sudah begitu, maksimal kita hanya menjadi ahli tentang tokoh tersebut, bukannya menjadi seorang filosof yang membaca realitas sendiri dan memiliki ide-ide serta pandangan sendiri. Dengan memiliki pandangan dan ide sendiri, meskipun dalam ide yang kita telurkan itu ada pengaruh tertentu pada tokoh tertentu, tetap saja pandangan tersebut murni milik kita. Hal itu disebabkan kita sendiri yang melakukan dan menentukan pilihan berdasarkan kajian yang mendalam. Nomor 3, berusahalah bersikap objektif. Dalam berbagai pemikiran pasca modern, seringkali dinyatakan bahwa berpikir secara objektif adalah sesuatu yang mustahil. Betapapun pemikiran itu diupayakan untuk objektif, tapi pasti bias subjektivitas sang berpikir itu sendiri turut mempengaruhi apalagi dalam dunia filsafat. Secara kodrati, setiap orang pasti sangat sukar melepaskan diri dari kesejarahannya dari konteks ruang dan waktunya sendiri. Biarlah pandangan di atas diyakini, namun yang dimaksud objektivitas di sini adalah lebih merupakan sebuah tuntutan bagi para filosof ketika melakukan refleksi atau kajian terhadap tema tertentu. Sebagai seorang filosof, kita hendaknya sejak awal mendedikasikan refleksi dan kajian demi kebenaran semata, hanya untuk mengetahui yang benar itu seperti apa. Urusan bahwa setiap orang ternyata tidak bisa menghindari subjektivitasnya tidak perlu terlalu dirisaukan. Seandainya pandangan itu benar, berarti memang tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari jerat subjektivitas tersebut. Namun dengan tekad mendedikasikan segala aktivitas tersebut pada kebenaran saat bermaksud mencari kebenaran tentang sesuatu, minimal hal itu bisa mengontrol sikap semaunya sendiri atau tindakan mengabdi kepada kepentingan sendiri. Dengan bersikap objektif, berarti kita memasrahkan sepenuhnya urusan eksplorasi kepada perangkat intelektual agar bekerja secara maksimal, tanpa harus diintervensi oleh berbagai ambisi pribadi atau keinginan sementara. Kita pasti tidak suka melihat seorang yang jelas melakukan sebuah kesilapan atau kesalahan, lalu dengan kemampuan dan kapasitas intelektualnya yang tinggi, ia mampu memaparkan argumen bagi tindakannya yang salah sehingga mendapat kebenaran. Apabila jika kemudian orang itu beralasan bahwa seandainya terjadi kesalahan pun, hal itu merupakan sisi manusiawi karena manusia tidak lepas dari salah dan alfa. Kemudian ia bersikap seolah segala kesalahannya itu harus dilupakan dan dianggap wajar. Di sisi lain, dengan memegangi sikap objektif, kita berarti dituntut untuk
bersedia mengikuti hasil temuan baru yang kita anggap lebih benar dan tepat. Tentu saja tidak dapat dikatakan objektif apabila kita menemukan kebenaran baru, tetapi kita berusaha untuk mengingkarinya dan tidak mau mengakuinya. Apabila hanya karena temuan baru tersebut berlawanan dengan keyakinan subjektif yang kita pegang selama ini atau bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok kita, ada pula orang yang sebenarnya telah tahu bahwa sesuatu itu benar, namun karena alasan tertentu ia tidak mau menerimanya dan menyatakan bahwasanya kebenaran yang ia temukan itu hanya ada pada tataran teori, wacana, sekedar untuk didiskusikan serta tidak perlu diambil pusing. Sikap semacam itu perlu dipertanyakan. Kebenaran yang ia temukan jelas akan berhenti pada tataran teori saja karena ia akan tahu kebenarannya tidak mau mengaplikasikan dalam praktik nyata. Biasanya penolakan terhadap kebenaran seperti itu didasarkan pada keinginan agar status quo, stabilitas, atau kemapanan yang selama ini berjalan tidak terusik. Secara psikologi, keengganan menerima kebenaran yang nyata dapat dikatakan sebagai sebentuk inkonsistensi, irasionalitas, ketakutan, atau dalam bahasa yang lebih kasar sebentuk kepengecutan. Banyak orang yang bersikap tidak mau mengakui kenyataan. Ia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun ia masih saja tidak mengakui kenyataan tersebut dan berupaya membuktikan bahwa tetap pandangan lamalah yang benar. Orang semacam itu tidak dapat dikatakan objektif, sebab tidak mengakui kebenaran yang sudah jelas terlihat. Ia pastilah melakukan telaah atau kajian yang tidak berawal dari sikap hanya untuk kebenaran. Sejak awal ia telah memiliki ambisi dan hasrat untuk membela pandangan tertentu sebagai yang pasti benar. Yang keempat, berpikirlah terbuka dan janganlah memutlakkan pandangan. Sikap keempat yang ini sangat penting. Seorang filosof harus senantiasa membuka diri untuk temuan-temuan baru, kebenaran-kebenaran yang baru. Implikasinya, ia harus waktu-waktu merevisi pandangan atau pikiran lamanya ketika ada pikiran-pikiran baru yang setelah dikaji secara mendalam ternyata lebih benar. Perubahan pandangan tersebut bukan sesuatu yang mengherankan. Kita tidak perlu bingung lalu menyimpulkan bahwa tidak setiap pandangan atau ide yang saat ini saya anggap benar itu memang benar-benar benar, karena jawabannya bisa iya atau tidak. Jawaban tidak muncul jika ide atau pandangan yang sekarang kita yakini sebagai kebenaran yang telah dicapai melalui jalur objektif itu memang benar dan tepat. Namun kebenaran itu berlaku untuk saat ini dan dalam konteks ini, serta selama kelemahan atau sisi salahnya belum terungkap. Sementara itu jawabannya dapat muncul jika melihat faktor berikut. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk manfaatnya terhadap intelijensi dan cara pembacaannya terhadap realitas. Manusia memiliki banyak sekali sisi keterbatasan, diakui atau tidak. Keterbatasan itu ada kalanya dari kondisi fitrah manusia atau dari kondisi buatan manusia sendiri. Ada kalanya pula dari lingkungan tempat manusia hidup. Ada sangat banyak teori dan konsep yang pernah disusun untuk menunjukkan betapa manusia dengan segala properti jasmaniah dan rohaniahnya memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Saya tidak bebas mengangkat batu seberat 5 kuintal. Saya tidak bisa kalau disuruh bermanis kata di hadapan orang yang saya benci. Saya tidak bisa kalau diperintah untuk menjawab soal-soal kimia karena memang saya tidak pernah mempelajarinya. Saya tidak mampu kalau harus bekerja 24 jam. Saya tidak kuat kalau punya teman ceriwis. Saya tidak mau kalau pagi-pagi sudah harus belajar. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak ingin, dan seterusnya. Itulah manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, keterbatasan fisik dan psikis. Hanya di dalam dongeng ada orang yang memiliki kekuatan, kepandaian, dan kebaikan yang tidak terbatas. Yang kedua, hidup itu kompleks. Harus diakui bahwa kehidupan itu multidimensi. Kebenaran dalam dimensi tertentu mungkin tidak bernilai kebenaran dalam dimensi yang lain. Kebenaran bahwa saya harus segera menikah itu bukan berarti kebenaran bagi adik saya yang baru berusia 5 tahun. Kebenaran bahwa saya harus mengalah terhadap orang yang lebih muda dalam dimensi persaudaraan kekeluargaan mungkin bukan berarti kebenaran dalam dimensi etik dan mengejar kebaikan. Kebenaran kemasyarakatan bahwa saya harus saling menolong sama teman jelas bukan berarti kebenaran ketika saya sedang mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Kebenaran sosial bahwa saya jangan merendah diri mungkin tidak pada tempatnya dalam dimensi vertikal ketika berhubungan dengan Tuhan. Masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan bahwa hidup memang punya banyak wajah sehingga
sehingga memutlakkan suatu pandangan atau pikiran tentang kebenaran sesuatu hanya akan menyulitkan diri kita sendiri untuk hidup secara proporsional. Yang ketiga, hidup itu berkembang dan tidak statis. Berdasarkan berbagai data dan analisis sejarah, peradaban manusia dilihat dari berbagai aspeknya tidaklah berjalan di tempat. Bermacam-macam perubahan, perkembangan, dan modifikasi selalu saja terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari yang paling dasar dan sederhana seperti cara berpikir sampai yang lebih kompleks seperti cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Kondisi tersebut senantiasa terjadi dan memunculkan hal-hal baru, alternatif baru, dan ide-ide baru. Secara umum, perubahan dan perkembangan itu mengarah pada tingkatan yang lebih tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Walaupun dalam hal tertentu sekali terjadi peristiwa atau sesuatu yang sifatnya setback, mundur ke masa lalu, baik dalam konotasi positif maupun negatif. Kondisi dinamis kehidupan manusia tersebut menjadi salah satu faktor alasan bagi kita untuk tidak selayaknya terpaku dan mematenkan pandangan tertentu sebagai yang pasti benar. Betapapun baik dan benar-benarnya hasil karya, cipta, dan karsa manusia itu, pada saatnya pasti akan lahir karya cipta dan karsa baru yang menuntut perubahan sebagai wujud dari tuntutan konteks zaman yang juga berubah. Kalau dulu sebuah kebenaran tertentu mungkin sangat relevan, sangat mungkin pada masa sekarang kebenaran tersebut perlu dikaji ulang. Pengujian itu tidak dikarenakan kebenaran tersebut ternyata salah, namun lebih karena konteks yang semula dirujuk oleh kebenaran tersebut sudah berubah dan berganti. Untuk memahami hal tersebut kiranya tidak perlu contoh-contoh konkret karena bukti nyatanya sudah jelas banyak terjadi di sekeliling kita. Bahkan kita sendiri mungkin secara tidak sadar juga sudah mengikuti irama perubahan ini. Contoh paling sederhana, ketika kita kecil memiliki uang 1.000 sudah sangat menyenangkan. Oleh karena itu tepat apabila untuk mengembirakan kita pada saat itu kita cukup diberi uang 1.000 perak. Namun sekarang kita pasti tertawa geli kalau dihadiahi uang 1.000. Kalau dulu televisi termasuk kebutuhan yang sifatnya belakangan, mungkin saat ini televisi menjadi kebutuhan utama. Kalau beberapa waktu lagi ponsel adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki kalangan elit tertentu, sekarang hampir setiap orang menenteng ponsel. 5. Bersedialah menahan diri untuk tidak memutuskan sesuatu sebelum jelas duduk persoalannya dan memiliki argumen kuat. Sikap kelima perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan misi filsafat untuk tidak melakukan sesuatu tanpa memiliki dasar atau argumen yang kuat. Dalam keseharian, fenomena rutinitas dan terburu-buru sangat nyata terlihat. Kita sendiri bisa menghitung dan menginventarisasi berapa banyak aktivitas keseharian yang kita lakukan tanpa melalui pertimbangan matang dan sekedar mengalir, mengikuti bagaimana biasanya kita dan orang lain hidup. Seorang filosof tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu sebelum ia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang ia akan simpulkan. Ia akan bersabar dalam proses mencari dan menemukan bukti, serta argumen yang sesuai dengan layak dijadikan sandaran untuk memutuskan sesuatu. Sikap seperti yang sebenarnya tidak hanya diperlukan oleh seorang filosof, tetapi seharusnya juga oleh siapa saja. Pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan matang biasanya hanya akan membawa penyesalan pada akhirnya. Padahal setiap keputusan yang diambil nantinya harus dipertanggungjawabkan. Yang keenam, jangan lupa memprediksi berbagai akibat dari hasil pemikiran atau keputusan. Sikap keenam ini seharusnya sudah termasuk dalam kelima sikap di atas karena kelimanya mengindikasikan tuntutan untuk berpikir secara mendalam dan serius sistematis. Apabila dilaksanakan dengan benar, berpikir secara mendalam dan sistematis pasti juga berisi pertimbangan-pertimbangan terhadap dampak yang akan terjadi jika jawaban tertentu yang dipilih. Dampak yang dimaksud di sini bisa bersifat individual maupun sosial, karena filsafat pada dasarnya adalah cinta kebijaksanaan. Apapun yang akan diputuskan selayaknya juga diputuskan dalam kerangka kebijaksanaan. Ada kalanya kita harus menunda keputusan untuk sementara waktu, misalnya dengan pertimbangan bahwa bila kita putuskan saat itu juga dampak individual atau sosialnya akan lebih buruk jika dibandingkan persoalan yang sekarang kita hadapi. Ada kalanya kita justru harus mempercepatnya atau mengatur strategi penyampaiannya dan sebagainya. Pertimbangan terhadap dampak harus dilakukan karena filsafat tidak bisa melepaskan diri dari realitas tempat filsafat tersebut berada. Filsafat selalu saja merupakan produk ruang dan waktu tertentu. Sementara itu, misi besar filsafat adalah perbaikan hidup,
mengidealkan konstruksi hidup yang serba terarah dan bermakna. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, seorang filosof seharusnya mampu membaca realitas tempat ia hidup. Ia harus mampu pula menilai sejauh mana dampak yang akan terjadi akibat buah pemikirannya. Jangan sampai antara manfaat dan dampak negatif menjadi berat sebelah. Manfaatnya sangat kecil, sedangkan dampaknya sangat besar dan daya rusaknya susah diatasi. Apabila keputusan yang akan diambil memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kerangka kebijaksanaan, ia harus bersedia mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil. Baik itu dilakukan dengan cara mengkaji ulang isi keputusan maupun mengkaji ketepatan ruang dan waktu, strategi penyampaiannya. Jangan sampai misi utama filsafat untuk menyadarkan agar hidup dalam keterarahan dan kebermaknaan tidak terpenuhi sehingga yang terjadi justru kebalikannya, yaitu kekacauan dan ketidakarahan. Bab yang ke-9, Ten Commandments-nya filsafat. Berbicara tentang Ten Commandments, pasti kita teringat Nabi Musa dan wahyu yang diberikan Allah kepadanya dalam bentuk 10 perintah yang harus dijalankan. Apa yang akan disebut di bawah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Ten Commandments Nabi Musa tersebut. Hanya saja 10 hal di bawah ini hendaknya dipahami dan sebisa mungkin dijalankan oleh mereka yang ingin terjun dalam dunia filsafat. Demikianlah yang disarankan oleh Louis P. Putchman dalam bukunya Filosofi The Pursuit of Wisdom. Ke-10 hal yang dimaksud oleh Putchman tersebut apabila disebut secara bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikuti rasa takjub dan rasa ingin tahu dalam dirimu. Yang kedua, ragukan segala sesuatu yang tidak didukung oleh bukti kuat. Yang ketiga, cintailah kebenaran. Keempat, analisalah problem dengan cara mengklarifikasi dan melacak hubungan antar klasifikasi. Yang kelima, kumpulkanlah dan susunlah argumen yang kuat. Keenam, buatlah prediksi yang berlawanan dan bikinlah bantahan. Ketujuh, revisi dan bangun ulang pandanganmu selama ini. Kedelapan, upayakan sederhana mungkin dalam menjelaskan. Kesembilan, hidupkan kebenaran yang sudah kamu temukan. 10, hidupkan kebaikan yang sudah kamu temukan. Ada baiknya kalau kita sedikit mengulas ke-10 perintah yang ditawarkan Putchman. Banyak di antara orang-orang yang sudah menerjunkan diri ke dalam dunia filsafat masih saja bingung mengenai apa yang sebaiknya ia lakukan agar benar-benar menjadi seorang filosof. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka pun kemudian sekedar menghafalkan berbagai macam teori yang terdapat dalam buku-buku filsafat. Harus diakui bahwa para pengkaji teori filsafat biasanya kesulitan mencari relevansi praktis dari apa yang telah ia pahami dan hafalkan dari buku-buku. Tidak mengherankan apabila kemudian filsafat hingga detik ini masih saja dipandang sebagai barang langit yang berada jauh di sana, tidak membumi. Yang pertama, ikutilah rasa takjub dan rasa ingin tahu dalam dirimu. Perintah pertama sebenarnya sudah banyak dimaklumi karena rasa takjub dan rasa ingin tahu pada dasarnya merupakan nyawa bagi keberlangsungan filsafat. Ketika seorang filosof berhenti ingin tahu, tidak lagi mudah takjub, serta tidak lagi aktif bertanya dan bertanyakan, dapat dipastikan bahwa ia sudah mandek, mapan, dan tertinggal di belakang, atau pensiun dari dunia filsafat karena dunia filsafat tidak pernah berhenti berjalan dan bertanya. Janganlah ragu untuk bertanya, menanyakan apapun yang ada di hadapan kita dalam hidup yang kita pandang normal. Sebenarnya sangat banyak hal yang patut dipertanyakan. Apakah untuk kita makan 3 kali sehari itu sudah sangat tepat? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa kita makan 3 kali sehari? Apakah membaca buku itu penting? Katanya lebih penting lagi membaca realitas. Katanya lagi orang harus mandiri dan jangan ikut-ikutan kepada orang lain. Mengapa harus demikian? Mengapa orang yang mau menikah harus pacaran dulu atau tidak harus pacaran dulu? Ketika ingin membeli sepeda, mana yang lebih kita pilih? Yang paling mahal, yang bermerek terkenal, yang kuat untuk perjalanan jauh, atau yang bercat merah? Mengapa milih yang itu? Mengapa harus partai A yang kita pilih, bukan partai B? Padahal kedua-duanya sama-sama satu golongan dengan kita. Mengapa kita mati-matian ingin menjadi pegawai, atau mengapa kita mati-matian tidak mau menjadi pegawai? Mengapa kita tidak mau suap, tapi mau menerima uang ucapan terima kasih? Mengapa kita memilih memeluk agama A? Mengapa kita memilih kuliah di universitas A atau B? Mengapa? Ya, bertanyalah terus. Jangan berhenti. Teruskan hingga sampai pertanyaan besar seperti siapakah aku ini, dari manakah aku berasal, hendaknya kemana aku pergi.
Bagaimanakah hidup yang paling baik itu? Teruslah bertanya hingga bahkan kita mungkin sekali juga butuh merasa heran dan bertanya, mengapa aku mempertanyakan pertanyaan tersebut? Apakah kita takut dianggap gila karena bertanya? Khawatir dipandang kurang kerjaan? Jangan takut, karena dengan senantiasa bertanya sebenarnya kita sedang mengawali langkah untuk menuju kesadaran akan diri kita sendiri, pengenalan terhadap hidup kita sendiri, sebuah langkah yang pada gilirannya akan membawa kita pada pilihan hidup terbaik yang mungkin kita capai. Pada gilirannya kitalah yang berbalik mempertanyakan mereka yang menggugat kita. Mereka yang sedang bertanya, mengapa mereka menganggapku gila dan sia-sia? Di tengah orang yang sedang tidur dan mengigau, kita harus bangun dan kalau mampu juga membangunkan. Bertanya adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah mencari jawabannya. Bisa dengan cara mengoptimalkan refleksi pribadi atau dengan cara belajar dari pengalaman. Bisa juga dengan cara belajar dari tulisan dan karya orang lain. Semua cara tersebut juga bisa digabungkan dengan menemukan jawaban. Namun yang jelas, apapun yang nantinya akan kita tempuh, jangan lupakan perintah kedua. Yang kedua, ragukanlah segala sesuatu yang tidak didukung oleh bukti kuat. Dalam menjalani perintah yang kedua, kita selayaknya menjadi sosok manusia yang tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang kuat. Hindari putusan dan penetapan dalam kondisi ketidakjelasan. Harus diakui bahwa dalam kehidupan ini hampir di segala bidang manusia mengandalkan berbagai otoritas. Otoritas itu bisa berwujud orang lain seperti orang tua, guru, pemimpin, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk suatu pemikiran. Bisa pula terhadap sesuatu yang selain itu seperti Tuhan dan benda-benda, komputer, uang, asuransi, jabatan, dan sebagainya. Kondisi bergantungnya diri dari otoritas tertentu pada dasarnya adalah sebentuk kepercayaan atau nama lainnya adalah akidah. Aku percaya A sehingga hidupku kupasrahkan kepada B. Apapun yang terjadi padaku, percaya kalau C bisa mengatasi masalah. Betapapun aku menderita, jangan sampai aku berkhianat kepada D, dan sebagainya. Orang tidak bisa melepaskan diri dari akidah atau kepercayaan, baik itu berupa akidah agama, akidah ilmiah, seperti akidah gravitasi yang menyatakan bahwa benda yang dilemparkan akan jatuh. Akidah sosial seperti kepercayaan bahwa orang yang pernah masuk penjara tidak boleh hidup dalam lingkungan kita, atau mungkin saja akidah politik seperti kepercayaan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari negara. Dalam bentuk aspek kehidupan yang disebut keyakinan atau akidah tersebut ternyata tidak bisa dilepaskan. Meskipun akidah lebih merupakan suatu keyakinan, tetapi dalam filsafat kita dituntut untuk tidak terburu-buru mempercayai apapun yang kita percayai. Apabila hanya karena hal tersebut dipercayai oleh banyak orang, kita harus membuktikan sendiri kebenarannya. Kita harus mencari bukti kebenaran dan ketepatan hal-hal yang ingin kita percayai sebagai yang benar. Kita harus membuktikan bahwa kita tidak salah dengan mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu. Bahkan, kalau bisa, kita tunjukkan juga kepada orang lain bahwa orang yang mereka percayai atau tidak mereka percayai itu benar atau salah. Kita bisa melakukan refleksi sendiri untuk melacak benar salah dari apa yang kita ingin percaya atau tidak. Tentunya dengan menggunakan cara bernalar yang tepat. Kita juga bisa belajar dari pengalaman, baik pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita pun bisa mempelajari hasil-hasil refleksi dari para tokoh pada masa lalu tentang hal yang sama. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang selalu benar. Karena itu kita harus kritis dan tidak mudah percaya. Carilah bukti sebelum percaya. Hanya dengan mendapatkan bukti dan memiliki argumen yang cukup, kita akan mantap dalam memutuskan. Seandainya kemudian terbukti bahwa kita salah, percayalah, rasa sakit karena kesalahan dalam memutuskan sendiri berdasarkan banyak pertimbangan sendiri itu jauh lebih ringan dibandingkan rasa sakit jika kita pasrah total terhadap petunjuk yang lain. Kalau diibaratkan seperti kita berjalan dan memilih jalan sendiri kemudian tersesat, kita pasti kecewa dan menyesal. Namun kita akan jauh lebih menyesal dan pasti juga marah atau kecewa kalau kita percaya pada tuntutan orang lain yang ternyata membuat kita tersesat juga. Yang ketiga, cintailah kebenaran. Perintah ketiga mirip sebuah semboyan atau jargon. Ada baiknya memang semboyan inilah yang kita jadikan sebagai pegangan di dunia filsafat. Berdasarkan jargon ini, kita dituntun untuk mendedikasikan seluruh upaya dan eksploitasi intelektual untuk kebenaran. For truth only. Dalam kehidupan dan banyak hal kita dituntut untuk memilih. Ada banyak yang menuntut kita agar terpaksa memilih A atau tidak memilih B. Hal-hal yang menuntut kita memilih pilihan tertentu tersebut ada kalanya berbentuk keinginan, cita-cita, kebutuhan, atau kepentingan. Karena menginginkan sesuatu, kita memilih dan memutuskan sesuatu yang akan merealisasikan keinginan kita. Karena membutuhkan sesuatu tanpa berpikir panjang, kita pun memutuskan memiliki atau melakukan sesuatu.
Karena memiliki kepentingan dengan sesuatu, kita milih dan memutuskan memenuhi segala yang dapat mewujudkan kepentingan kita. Sepintas, secara rasional, pilihan yang kita lakukan itu masuk akal. Namun kita juga harus berefleksi lebih jauh. Apakah yang saya lakukan itu benar? Perlu diingat, benar di sini mungkin lebih tepat diartikan sebagai bijaksana, tindakan atau sesuatu yang memang seharusnya dilakukan atau harus diwujudkan secara proporsional atau pas. Kata cinta dalam frasa cinta kebenaran mengisyaratkan sebuah kecenderungan hati yang tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Cinta tidak memiliki syarat karena cinta bukan jual beli. Ketika seorang mencintai, cinta yang sebenarnya bukan karena dorongan nafsu, keinginan, kebutuhan libido, atau kepentingan tertentu. Bisa dipastikan apapun yang ia lakukan dan pikirannya hanya untuk orang yang ia cintai. Demi si dia yang dicintai, ia akan rela melakukan apapun, walaupun ia harus mengorbankan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupannya. Demikian pula jika kita memutuskan untuk mencintai kebenaran. Ketika kebenaran menjadi sasaran cinta kita, kebenaran akan menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Demi kebenaran kita rela melakukan apapun, mengorbankan apapun, segala hal yang tidak berada dalam wilayah kebenaran akan bernilai rendah bagi kita, termasuk kemauan, keinginan, kebutuhan maupun kepentingan. Jika kita semua segala keinginan dan kemauan harus diusahakan agar kita termasuk bagian dari penduduk dunia kebenaran. Jangan takut resiko, karena dalam cinta hal paling membahagiakan adalah ketika kita berjuang dan melakukan sesuatu demi apa yang kita cintai. I love you, kebenaran. Nomor 4, analisalah problem dengan cara mengklarifikasi dan melacak hubungan antar klarifikasi. Perintah keempat sebenarnya sudah sangat operasional. Perintah tersebut berhubungan dengan problematik cara kita sebagai seorang filosof dalam menganalisis persoalan dan menjawab pertanyaan. Itulah problematik analisis. Dalam banyak skripsi atau beberapa buku seringkali disebutkan bahwa metode yang dipakai adalah analisis. Padahal bisa dipastikan bahwa para penyusun skripsi tersebut seringkali tidak benar-benar paham apa yang dimaksud dengan analisis. Secara umum, termasuk di media-media massa, kalau ada kata menganalisis persoalan, orang bisa memahaminya sekedar sebagai membuat komentar terhadap satu persoalan. Padahal tidak sesederhana itu. Sebuah analisis pada dasarnya adalah upaya mengurai persoalan sehingga jelas detailnya. Dari situ kemudian bisa ditemukan hakikat persoalan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, analisis adalah klarifikasi terhadap masalah yang kita hadapi berdasarkan unit-unit yang membentuk persoalan tersebut. Lalu merumuskan hubungan antar unit klarifikasi tersebut untuk kemudian menempatkan permasalahan pada proporsinya dan menentukan inti persoalan yang sedang dihadapi. Contohnya, kita sedang menganalisis pertanyaan apakah yang dimaksud universitas itu. Pertama-tama kita harus melihat dalam suatu yang disebut universitas itu ada unsur apa saja, kemudian membuat klasifikasi. Misalnya dalam universitas ada rektor, dekan, pembantu rektor, pembantu dekan, dosen, mahasiswa, pegawai, kepala tata usaha, mahasiswa, ruang rektorat, gedung kuliah, ruang dosen, ruang tata usaha, kamar mandi, dan tempat sepeda. Lalu kita membuat klasifikasi, misalnya dari unit-unit tersebut bisa dibagi menjadi dua, yaitu bagian sarana dan bagian pelaksana. Bagian sarana adalah gedung dan ruang-ruang, kamar mandi, dan tempat sepeda. Sementara itu bagian pelaksana adalah sekelompok pegawai yang mengurusi kesekretariatan dan administrasi. Kelompok pejabat yang memiliki kekuasaan penentu kebijaksanaan. Kelompok dosen dan kelompok mahasiswa sebagai pelaksana pembelajaran. Dari berbagai klasifikasi yang kita buat, selanjutnya tentukanlah apa hubungan antara dosen dan mahasiswa, antara pejabat dan pegawai, antara mahasiswa dan pejabat, antara sarana dan pelaksana, dan seterusnya. Berdasarkan klasifikasi dan hubungan yang kita buat, sekarang waktunya bagi kita memutuskan jawaban yang sebaiknya kita berikan untuk menjawab persoalan. Apakah universitas itu? Hal yang sama bisa kita lakukan juga terhadap pertanyaan besar, seperti apakah dunia ini? Apakah manusia itu? Termasuk juga pertanyaan siapakah aku? Uraian lebih detail tentang analisis ini bisa dibaca dalam banyak buku. Yang kelima, kumpulkan dan susunlah argumen yang kuat. Perintah kelima sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi secara panjang lebar, karena memang demikianlah yang seharusnya kita lakukan dalam dunia filsafat. Sebagai seorang filosof, tidak selayaknya kita melakukan sesuatu atau melahirkan ide tertentu tanpa alasan atau argumen yang jelas. Semuanya harus punya dasar dan bukti atau argumen yang memadai. Perintah seperti ini sebenarnya harus dilakukan kepada setiap orang, karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang mau dan berkeinginan jatuh dalam kesia-siaan dalam segala hal yang dilakukan atau dipikirkan. Biasanya setiap orang ingin agar pikiran dan tindakan itu berharga serta bermakna.
bukan sekedar iseng atau sia-sia belaka. Tidak ada nilainya. Makna dan harga itu pada dasarnya akan didapatkan ketika mereka mampu menunjukkan bahwa pikiran atau tindakan yang penting baik dalam skala individual, sosial, atau bahkan universal. Disitulah letak pentingnya argumen. Tindakan atau pemikiran yang benar dan tepat tanpa diketahui alasannya, mengapa dan untuk apa. Tindakan atau pemikiran itu dilakukan tetap saja dapat disebut untuk tidak bernilai. Hal semacam itu ibarat tindakan dan pikiran anak kecil yang apabila dipandang dengan kacamata normal sebenarnya termasuk kebenaran atau kebaikan. Namun oleh orang-orang di sekitarnya, tindakan dan pikiran anak kecil itu dianggap tidak ada artinya karena mereka tahu bahwa tindakan atau pikiran anak kecil tidak muncul dari kesadaran mereka sendiri. Anak-anak itu tidak tahu mengapa mereka mengatakan atau melakukan sesuatu. Mereka melakukannya secara spontan, bahkan pikiran dan tindakan anak kecil yang baik dan benar itu seringkali lebih dipandang sebagai bahan kelucuan. Ringkasnya, jika kita dalam banyak aktivitas masih saja sering terjebak dalam ketidakjelasan dan kesia-siaan, karena tidak tahu mengapa dan untuk apa melakukan sesuatu. Kelas kita masih seperti anak kecil dan kita masih lucu. Yang keenam, buatlah prediksi yang berlawanan dan bikinlah bantahan. Perintah keenam mungkin terdengar agak aneh, tetapi sebenarnya biasa saja. Perintah tersebut berhubungan juga dengan bagaimana kita harus berefleksi dengan benar agar tidak terjebak dalam kesia-siaan karena sifat apologi atau melakukan sesuatu yang dianggap sudah tepat, padahal sebenarnya belum. Perintah keenam intinya adalah agar kita tidak segan-segan mencari counter example, yaitu contoh-contoh kasus atau sesuatu yang posisinya berseberangan dengan pandangan kita selama ini. Ketika kita meyakini sesuatu memiliki bukti yang kuat, sudah menyusun argumen dan memiliki dasar yang layak, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Satu hal lagi adalah usaha mencari pandangan atau pendirian yang berseberangan dengan pandangan kita, lalu menilai pandangan tersebut bersama-sama dengan pandangan kita semula. Misalnya, kita punya pendirian bahwa harta yang banyak itu lebih menyusahkan hidup karena sangat banyak hal yang harus diurusi. Sementara itu, seorang yang hartanya sedikit lebih punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Banyak harta juga sangat rentan terhadap kesalahan hidup, seperti sifat kikir, sombong, boros, berlebihan, dan cenderung memandang rendah orang lain yang tidak punya banyak harta. Jelas kita punya argumen dan berbagai bukti untuk menunjukkan kebenaran pandangan tersebut. Akan lebih bijaksana apabila kita juga mencoba mengkaji pandangan yang berseberangan dengan pandangan kita tersebut. Misalnya pandangan yang menyatakan bahwa justru dalam harta yang banyak kita juga memiliki potensi sangat besar untuk bahagia karena semua kebutuhan terpenuhi. Selain itu, kita juga memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, menolong orang-orang terlantar, dan sebagainya. Pandangan berseberangan dari pandangan kita pun bisa saja memiliki argumen sendiri yang kuat. Hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam pemikiran-pemikiran yang lebih asasi. Misalnya bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat individual, atau bahwa dunia ini tidak mungkin berjalan teratur tanpa intervensi Tuhan, atau bahwa setiap orang pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, dan sebagainya. Maka sekarang kita harus berani membahas ulang secara hati-hati, mungkin dengan analisis seperti yang disebutkan dalam perintah keempat atau dengan metodologi yang lain. Setelah mencari counter example, kita jangan takut untuk menolak atau menggugurkan pandangan kita semula dengan menyadari kelemahan-kelemahan argumen kita. Bisa juga sebaliknya. Justru kita memperkuat kembali argumen untuk menunjukkan bahwa pandangan kita lah yang sebenarnya lebih relevan. Kemungkinan lainnya kita dapat pula menggabungkan dua pandangan yang bertentangan tersebut, misalnya dengan cara mencari benang merah perbedaannya sehingga kita menemukan bahwa antara pandangan kita dengan pandangan yang berbeda itu sebenarnya hanya masalah perbedaan cara pandang dan sangat mungkin disatukan. Metode penggabungan seperti itu dalam dunia filsafat biasa disebut sebagai sintesis. Yang ketujuh, revisi dan bangun ulang pandanganmu selama ini. Perintah ketujuh mengisyaratkan keterbukaan, bahwa kita harus senantiasa bersifat terbuka untuk merevisi pandangan dan memperbaiki diri terus-menerus. Sebuah permakluman bahwa kehidupan di muka bumi sangat dinamis, senantiasa berubah, bahkan dalam setiap detiknya.
Di sisi lain, manusia sebagai sebagai satu-satunya makhluk di muka bumi yang memiliki potensi perkembangan dan kebebasan untuk menata kehidupannya sendiri juga diasumsikan memiliki beberapa kelemahan. Baik itu kelemahan yang disebabkan oleh karakter pribadi maupun kelemahan yang terdorong oleh kondisi ruang dan waktu tempat ia hidup. Kelemahan dari aspek karakter pribadi misalnya sifat lupa, tidak sabaran, ingin dipuji, mencari menangnya sendiri, dan sebagainya. Sementara itu, kondisi hidup juga sering membawa manusia pada kelemahan, misalnya ketika ia marah, sangat gembira, diputuskan pacar, dipecat dari pekerjaan, dan sebagainya. Dalam kondisi-kondisi kelemahan semacam itu, manusia sering berbuat kesalahan, baik ia sadari maupun tidak. Selain itu, adalah dasar dari adanya pandangan bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi. Meskipun demikian, meski tidak ada yang sempurna, setiap orang seharusnya berada di jalur menuju kesempurnaan. Seharusnya orang senantiasa berusaha agar selalu dan tetap benar, meskipun tentunya tanpa mengklaim kemutlakan kebenarannya. Hal itu harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi hidup. Itulah mengapa bunyi perintah ketujuh adalah agar kita senantiasa bersedia merevisi dan menyusun ulang apa yang menjadi keyakinan kita selama ini. Situasi bisa berubah, zaman berkembang, kehidupan selalu dinamis, maka berbagai pandangan kita pun tentunya dalam titik dan saat tertentu akan kehilangan nilai ketepatan atau kebenaran apabila tidak bersedia direvisi ulang terus-menerus. Manusia bisa salah, kondisi dan lingkungan sangat menentukan, maka tidak ada salahnya apabila kita terus-menerus menguji berbagai pandangan yang selama ini kita yakini sebagai yang pasti benar dan berusaha memperbaikinya. Siapa tahu dulu ketika kita kali pertama memutuskan untuk meyakini pandangan tersebut telah menjadi kesalahan-kesalahan yang tentunya manusiawi jika dilihat dari karakter dasar manusia. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Kiranya kata mutiara tersebut layak kita jadikan sebagai semboyan hidup agar tidak terjebak dalam kemandekan. Yang kedelapan, upayakanlah sederhana mungkin dalam menjelaskan. Perintah kedelapan seakan menjadi sindiran bagi kita. Sudah jamak diakui bahwa filsafat itu identik dengan keruwetan, kejelimetan, bahkan mengada-ngada dan menyesatkan. Perlu diketahui bahwa gambaran akan filsafat yang cenderung negatif seperti itu setidaknya berawal dari kesulitan orang-orang untuk memahami buku-buku filsafat atau memahami perkataan para filosof yang cenderung susah dipahami. Setidaknya ada dua hal yang melahirkan kecenderungan memandang filsafat sebagai sesuatu yang ruwet. Pertama, problematik yang diangkat oleh filsafat biasanya jarang dipikirkan oleh orang secara mendalam. Bagi banyak orang, apa yang dianggap problematik dalam filsafat itu sebenarnya no problem. Sudah sewajarnya seperti itu sehingga tidak perlu dibahas lagi. Anggapan tersebut membawa implikasi bahwa filsafat itu memang kurang kerjaan. Sementara itu dalam perspektif filosof, problematik tersebut justru penting dan asasi sehingga perlu dibahas secara serius. Kedua, berbagai istilah baru dan asing yang dimunculkan oleh para filosof biasanya sukar dipahami oleh orang biasa karena pengertian-pengertian dibawa oleh istilah-istilah tersebut ternyata baru dan perlu diperhatikan tertentu untuk memahaminya. Mungkin salah satu alasan yang menyulitkan orang memahami istilah tersebut adalah problematika yang diangkat oleh para filosof itu jarang dibahas secara serius. Karena itu kosakata yang diperlukan untuk menyebut fenomena tertentu menjadi terbatas. Kemudian karena keterbatasan tersebut, para filosof yang sering berijtihad membuat istilah baru dengan pengertian yang juga baru. Pada akhirnya hal itu membingungkan bagi mereka yang tidak intens menggeluti dunia filsafat. Ada baiknya bagi kita yang bermaksud menyampaikan ide-ide kefilsafatan untuk mencari cara menjelaskan dan mengungkapkan dengan lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Hindari pemakai istilah-istilah yang membingungkan kalau ada pandanan kata yang lebih umum. Perhatikan gaya tutur dan gaya bahasa yang umum dipakai masyarakat. Ikuti kaidah-kaidah tersebut untuk lebih memudahkan orang memahami ide-ide yang ingin kita sampaikan. Jika memang diperlukan, pakailah gaya bahasa simbolik untuk sementara waktu sebagai pengantar pemahaman mereka. Jangan menyusahkan kalau memang kita bisa memberikan yang lebih mudah. Tidak ada gunanya pikiran kita 100% benar, bijaksana, berguna, tetapi hanya kita sendiri yang memahaminya. Dan tidak seorang pun tahu atau bisa memahaminya. Sama saja ide besar kita akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat dalam proses perbaikan kehidupan. Kebenaran memang tidak selalu sederhana dan tidak selalu mudah untuk dijelaskan dengan pemaparan yang sederhana. Namun perintah ke-8 tersebut merupakan anjuran kepada kita agar selalu mencoba memilih penjelasan yang lebih ringkas dan mengena. Seandainya kita memiliki dua gaya menjelaskan untuk satu kebenaran tertentu, dari dua penjelasan tersebut, pilihlah yang paling sederhana, ringkas, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Kiranya kita harus
mentradisikan gaya untuk tidak bulat, khususnya untuk menghapus kesan negatif bahwa filsafat itu adalah bidang kajian yang susah dipahami. Kesuksesan bagi para filosof adalah ketika idenya dipahami oleh banyak orang, dibahas, dikaji apabila jika disetujui. Terlebih lagi jika kemudian ide tersebut membawa dampak positif dalam rangka mengangkat harkat serta martabat kehidupan dan kemanusiaan manusia. Yang kesembilan, hidupkan kebenaran yang sudah kamu temukan. Perintah kesembilan kiranya lebih bernuansa sebagai sebuah anjuran agar terjadi konsistensi antara ide-ide dan pandangan kefilsafatan kita dengan kehidupan nyata. Pikiran-pikiran dan ide yang kita lontarkan akan segera mendapat ketidakpercayaan orang ketika ternyata ide-ide dan pandangan tersebut tidak relevan dengan kehidupan kita sendiri. Ringkasnya, ide-ide tersebut tidak kita hayati, hanya kita mengerti. Pada akhir paparan tentang perintah ke-8 di atas disebutkan bahwa kesuksesan besar bagi seorang filosof adalah ketika ide-idenya dipahami oleh banyak orang, dibahas, dikaji apabila jika disetujui, dan terlebih jika kita kemudian ide tersebut membawa dampak positif dalam rangka mengangkat harkat serta martabat kehidupan dan kemanusiaan manusia. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, pertama-tama seorang filosof harus menyukseskan hidupnya dengan berlandaskan ide-ide, pandangan-pandangan, kebenaran yang ia temukan. Tidak ada artinya ketinggian kebenaran ide-ide dan pikiran juga ternyata ide-ide tersebut besar tersebut jika kita hayati dalam kehidupan nyata. Perintah ke-9 pada dasarnya juga sebentuk tuntutan agar sejauh apapun refleksi kefilsafatan yang kita lakukan jangan sampai meninggalkan realitas nyata kehidupan. Memang jelas bahwa wilayah kerja seorang filosof itu lebih banyak berada dalam abstraksi intelijensi manusia. Namun hal itu bukan berarti bahwa realitas kehidupan harus ditinggalkan, karena realitas harus tetap terlibat baik sejak awal refleksi sebagai landasan dan pijakan berpikir, maupun pada akhir refleksi sebagai ranah aplikasi pemikiran yang dimaksud. Seandainya pikiran-pikiran tersebut bersifat metafisikal sehingga sukar dicari aplikasi praktisnya, tetap saja kita harus mempertimbangkan implikasi-implikasinya. Filsafat berangkat dari kebenaran realitas melalui pembacaan seorang filosof dan berakhir dengan pandangan para filosof tersebut tentang ideal konstruksi realitas yang harus dipahami dan diwujudkan setiap orang. Apa yang dapat kita lakukan jika suatu ketika melihat teman yang setiap hari menyatakan bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa menjebak dan merendahkan martabat manusia, sedangkan ia sendiri berada dalam perilaku keseharian yang sangat ambisius dalam memburu kekayaan? Bagaimana sikap kita menghadapi seorang pemikir yang menganjurkan kesantunan sedangkan gaya hidupnya sendiri urakan? Bagaimana pendapat kita terhadap teman yang mengklaim ingin menjadi filosof yang sebenarnya, tapi dalam kesehariannya ia sekedar membebek pada ide-ide dari buku atau sekedar mengutip kata orang tanpa bisa berpikir sendiri? Yang ke-10, hidupkan kebaikan yang sudah kamu temukan. Perintah ke-10 pada dasarnya merupakan lanjutan dari perintah ke-9, meskipun dengan tekanan yang agak berbeda. Dalam perintah ke-9 kita dituntut untuk menerjemahkan kebenaran yang kita dapatkan dalam kehidupan nyata menjadi lebih bernuansa benar salah. Sementara itu, dalam perintah 10 kita lebih dituntut untuk merefleksikan ide-ide yang sifatnya moral dalam kehidupan nyata menjadi lebih bernuansa baik buruk. Berdasarkan perintah ke-9 kita dituntut untuk bertindak dengan benar, sedangkan dalam perintah ke-10 kita lebih dituntut untuk bertindak dengan baik. Dalam ranah filsafat, sebagaimana yang kita ketahui, wilayah baik buruk berada dalam satu disiplin yang disebut etika. Isi dan maksud perintah ke-10 sama persis dengan perintah ke-9 apabila jika seorang filosof kita sendiri juga menelurukan ide-ide moral kemanusiaan. Sebagaimana perintah ke-9 akan sangat ironis jika kita yang menggagas ide-ide moral tersebut sekaligus juga orang pertama yang melanggarnya. Carilah kebenaran dalam aspek perilaku moral yang paling proporsional untuk dijalankan dalam konteks hidup kita. Kemudian hiduplah pula dalam kerangka kebenaran tersebut. Seandainya kita bukan filosof yang menelurkan ide-ide moral tersebut, kita kira ketika melihat orang yang antara pikiran moral dan perbuatannya bertentangan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika melihat guru yang setiap waktu menuntut kita agar berlaku adil, sedangkan ia sendiri jelas berlaku tidak adil, misalnya dengan menganak emaskan satu murid dan menganaktirikan murid yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang setiap hari mengkhotbahkan kesetiaan sedangkan ia sendiri berkali-kali mengkhianati istrinya dengan berselingkuh?
Bagaimana kita akan bereaksi menghadapi pengkhotbah tentang kebajikan sedangkan ia sendiri adalah orang yang paling curang? Sebenarnya menarik untuk melihat ke-10 perintah tersebut secara utuh karena ternyata seorang filosof yang benar adalah bukan seorang filosof yang sekedar pandai dan berefleksi dan mendayagunakan intelijensinya. Namun filosof sejati pada dasarnya adalah filosof yang dalam kehidupan nyatanya mencerminkan ide-ide besar, benar dan baik sesuai dengan pemikiran yang ia produksi. Kenyataan tersebut bisa menjawab anggapan salah dari banyak orang bahwasanya filsafat itu merupakan wilayah yang berada di atas angin atau awang-awang. Jadi untuk menjadi seorang filosof yang sebenarnya pertama-tama kita harus mampu mendayagunakan intelijensi untuk berefleksi tentang dunia tempat kita hidup, termasuk juga tentang diri kita sendiri. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aplikasi dan implikasi dari hasil refleksi kita tersebut dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita harus menjadi orang pertama yang menjalankan dan merefleksikan kebenaran pikiran-pikiran kita tersebut. Namun perlu diingat bahwa kita tidak boleh berhenti karena tidak ada sesuatu hasil karya maupun manusia pun yang berstatus final. Zaman selalu berkembang dan manusia juga memiliki berbagai kelemahan. Teruslah berjalan, berefleksi dan selalu bersiaplah untuk melakukan revisi, reformasi, bahkan mungkin dalam hal tertentu pula dilakukan revolusi terhadap ide-ide dan pandangan yang selama ini kita yakini sebagai yang pasti benar. Beranikah kita menerima tantangan ini?